Hai semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Bergita Pemba dengan NIM 2001090007 dari kelas A, Program Studi Pendidikan Sejarah dari Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup sejarah. Ruang lingkup sejarah. Nah, ada 4 macam ruang lingkup sejarah. Yang pertama adalah sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu mempunyai fungsi membahas mengenai kebenaran dari sejarah itu sendiri secara objektif. Sebagai ilmu pengetahuan, sejarah mempelajari kenyataan dan kebenaran dengan mengadakan penelitian mengenai peristiwa sejarah. Sebagai ilmu pengetahuan, sejarah adalah gambaran tentang peristiwa-peristiwa masa lampau yang dialami manusia, disusun secara ilmiah, meliputi kurun waktu tertentu, diberi tafsiran, dan dianalisis kritis sehingga mudah dipahami dan dimengerti. Menurut Kontowijoyo, ciri-ciri sejarah sebagai ilmu yaitu mempunyai objek empiris, mempunyai metode, dan mempunyai generalisasi. Yang kedua adalah sejarah sebagai peristiwa. Nah, sejarah sebagai peristiwa erat kaitannya dengan sesuatu yang telah terjadi, di mana hal tersebut benar-benar ada. Hal ini menyangkut kejadian penting, nyata, dan juga aktual. Tidak semua peristiwa yang terjadi pada masa lampau dapat dikatakan sebagai peristiwa sejarah. Peristiwa yang telah terjadi di masa lampau baru dapat dikatakan sebagai peristiwa sejarah, yakni memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu objektif dan penting. Yang pertama, objektif, bahwa peristiwa itu didukung oleh fakta sejarah yang dapat menunjukkan bahwa suatu peristiwa benar-benar terjadi, jadi bukan peristiwa rekaan atau hasil imajinasi. Adalah penting. Peristiwa yang terjadi itu mempunyai arti penting terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta terhadap kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Ketiga adalah sejarah sebagai kisah. Artinya sejarah dimaknai sebagai rangkaian cerita dan kisah berupa narasi yang disusun berdasarkan ingatan dan tafsiran manusia yang dapat dipertanggungjawabkan. Kisah sejarah ini dapat disajikan baik secara lisan maupun tertulis. Kisah sejarah secara lisan disampaikan pada ceramah-ceramah dan pidato. Sementara itu, kisah tertulis dapat disampaikan dalam bentuk cerita pendek, majalah, atau bahkan buku. Yang keempat adalah sejarah sebagai seni. Artinya, sejarah sebagai seni mempunyai hubungan erat dengan cara penyampaian secara tertulis kisah sejarah itu. Meski sejarah disusun berdasarkan bahan-bahan secara ilmiah, tetapi penyajian menyangkut soal keindahan bahasa dan seni penulisannya. Sejarah memerlukan intuisi dan imajinasi, melibatkan emosi, serta menggunakan gaya bahasa yang khas sebagai karya seni dalam menuliskan sejarah supaya menjadi menarik. Tetapi sejarah tidak benar-benar seni secara mutlak karena dalam proses penelitiannya dilakukan secara ilmiah. Jadi itulah 4 ruang lingkup sejarah. Nah, dari 4 ruang lingkup sejarah tersebut, sehingga saya mengambil kesimpulan bahwa ruang lingkup sejarah menjelaskan tentang bagaimana sejarah itu berperan dalam kehidupan manusia, bagaimana suatu peristiwa dapat diakui kebenarannya, dan bagaimana sebuah peristiwa dapat diceritakan kembali baik melalui sebuah rangkaian cerita yang diungkapkan atau ditulis dalam sebuah catatan atau buku dengan segala kehidupan penulisan dan gaya bahasa yang khas sehingga peristiwa tersebut dapat kita pahami dan mengerti baik secara logika ataupun ilmiah. Nah, video tentang ruang lingkup sejarah sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.